Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian Syarat Hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan, pagi hari ini semoga semuanya dalam keadaan sehat. Dan terima kasih untuk Anda yang terus bersama Suara Surabaya menunggu Dialog Fajar. Saya Fitriana Ayu, senang sekali di studio sudah hadir Ustadz Mim Saiful Hadi dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Assalamualaikum Ustadz Mim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Ayu. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya. Sehat, Masya Allah, Alhamdulillah sehat luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah. So peneng saya itu kalau ditanya sehat. Wah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini juga satu di antara jawaban orang-orang yang sabar kayaknya Ustadz Mim ini ya. Oh gitu ya. Insya Allah lah, yakin. Amin ya Allah, nular Iya, sabarnya ke saya ya. Sabar mesti sehat. Oh gitu ya Ustadz ya. Oh iya. Masya Allah. Sabar mesti sehat. Iya Ustadz, tapi kadang kalau nahan apa ya Ustadz, istilahnya gregetan itu berarti ujungnya kan marah ya. Kalau menahan itu kayak nggak lega gitu Ustadz. Oh, se. Karpe ya apa? Ketinggamu aku ngono tadi. Nah. Ini ceritanya Ustadz. Ini, Kita itu gitu. ini kawan, kita ini lagi berdiskusi bagaimana ternyata orang yang menahan marah itu pahalanya itu luar biasa. Nah, yang saya tanyakan ini Ustadz, padahal ya kalau nggak marah itu nggak lega Ustadz. Khawatir saya ini sudah lama ndak kesini terus dimarahin Mbak Ayu ini. Kepengen marah minta izin dulu. Masya Allah, oh gitu ya. Nggak mungkin lah saya Ustadz. Makanya minta izin dulu. Iya Ustadz, bagaimana sih Ustadz Mim pahalanya menahan marah? Monggo selengkapnya bersama Ustadz Mim Saiful Hadi. Baik, terima kasih Mbak Ayu, terima kasih kawan-kawan semua. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kawan-kawan sekalian dirahmati Allah, ya pagi hari ini kita akan mengajak ya, saya mengajak kawan-kawan semuanya untuk menahan marah. Masya Allah, menahan marah. Gitu. Ya. Karena kan kita lihat ini, kalau orang sudah melepaskan amarah itu kan sudah nggak ada remnya, nggak ada temboknya. iya, lega yang ada. Kalau mencari kelegaan kan lega bagi yang marah, terus yang menjadi sasaran kemarahan itu. Aduh, nah kan sudah kita lihat, kita saksikan kan di beberapa tayangan, beberapa berita, orang marah kalau dilampiaskan, ya nggak ada batasnya. Ya. Batasnya ya tentu kehancuran. Kemudian macam-macam lah pasti akibat. Banyak keruginya ya. Iya, pasti itu pasti. Karena fakta-faktanya kan sudah begitu. Maka dari itu Rasulullah Muhammad SAW betul-betul memberikan satu ajaran tentang soal marah ini. Hadis ini dari Mu'ad bin Anas Al-Juhani radhiyallahu anhu. Rasulullah bersabda, "Man kalama ghaidhan wa huwa qadirun ala ayyun fidahu ta'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamati hatta yukhayyirahu Allahu minal huril 'aini ma syaa." Rawahu Ahmad, Abu Dawud wa Ibnu Majah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menahan amarah padahal ia mampu melakukannya, pada hari kiamat Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Kemudian Allah menyuruhnya untuk memilih bidadari yang ia sukai. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kawan-kawan sekalian dirahmati oleh Allah, saya mengiming-imingi nih bagi kita siapapun yang berhasil menahan amarahnya. Karena rasa marah itu kan miliknya manusia.
Allah mengkaruniakan kita nafsul ammarah. Untuk apa? Semangat hidup. Kan itu ya. Karena kalau enggak punya amarah itu kita nggak ada rasa bersaing gitu ya. Nggak ada semangat ingin berprestasi gitu ya. Kemudian mendapatkan motivasi secara eksternal untuk melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih besar, lebih tinggi dan seterusnya. Lentru gitu kan ya, nggak semangat itu berarti nafsul amarahnya melemah itu. Nah, tetapi ketika nafsul amarah itu tumbuh, bangkit, muncul dengan liar ya, dengan liar, maka yang terjadi seperti yang Rasulullah sampaikan ini. Ketika dia merasa tersinggung, ketika dia merasa disakiti, kemudian muncullah kemarahannya, yaitu keinginan, dorongan untuk melawan, mengalahkan, bahkan sampai kepada menghancurkan dan kemudian membunuh. Nah, ini sifat yang membahayakan. Sifat yang membahayakan jika tidak ditahan. Nah, Rasulullah memberi penghargaan. Orang yang berhasil menahan amarah padahal dia mampu untuk melakukannya. Ya paling sederhana, misalnya seorang atasan, seorang bos ya, anak buahnya melakukan kesalahan. Kan layak ini kalau bos ini marah-marah ya, sapol-pole lah. Atau sama juga seorang ayah, misalnya ini, kemudian melihat anaknya melakukan sebuah kesalahan, kan layak juga seorang ayah ini untuk marah. Karena anaknya sudah diingatkan berulang kali. Nah, tetapi Rasulullah memberitahu, atau seorang saudara juga, seorang saudara dengan saudaranya yang lain menyinggung perasaannya, atau mungkin sedikit mengambil haknya dengan tanpa cara yang baik misalnya, maka kan layak dia untuk marah. Itu. Tetapi orang-orang ini menjadi sangat diistimewakan oleh Allah. Apabila dia punya hak untuk marah, punya kesempatan untuk marah, dan punya kekuatan untuk marah, tetapi dia menahan diri. Menahan diri. Ya Allah. Kalau dia berhasil, maka ini iming-imingnya ini, maka ini kawan-kawan yang sedang di perjalanan ini, mobilnya diserempet misalnya gitu ya, dipotong gitu ya. Terus kudu mesu kebun binatangnya ketemu tuh kafe. Iya. Tapi dia tahan. Aduh, ingat sama Ustadz Bim ini. Misalnya gitu. Ingat sama dialog Fajar. Ingat sama Mbak Ayu. Kau lagi ngamuk rek itu. Amin ya Allah. Lagi mana dikandani karo Ustadz Bim. Masa ngamuk mana gitu. Nah, kenapa begitu? Karena Allah akan memberikan hadiah. Dia diberi privilege coba. Di hari kiamat tuh. Ini hari kiamat ini kan orangnya banyak mulai zaman Nabi Adam sampai entah zaman kapan. Orang-orang yang berhasil menahan amarah tadi itu dipanggil oleh Allah. Ya ibaratnya ini kita sedang berada di lapangan Gelora Bung Tomo misalnya Mbak Ayu ya. Itu orang berada di lapangan tengah itu, berapa puluh ribu orang di situ. Nah, kemudian Ibu Gubernur datang atau Pak Presiden datang. Kemudian ada di dalamnya itu ada salah satunya misalnya Mbak Ayu. Tiba-tiba dipanggil, ayo sini, Fitriana Ayu, sini. Wah, loh kok tahu saya misalnya gitu. Namanya disebut saja itu sudah seneng ya. Iya. Belum dikasih apa-apa ini misalnya kesini dikasih sepeda motor kan sepeda atau mobil misalnya gitu. Itu kan sebuah kesenangan pasti. Lah ini yang memanggil itu Allah, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Zat yang Maha Menguasai, lagi Maha Mencukupi. Dipanggil, orang itu dipanggil oleh Allah, namanya disebut dan kemudian diberi hadiah, disuruh milih sendiri coba. Milih sendiri, Mbak. Dan yang Allah tawarkan kepada orang yang berhasil menahan amarah itu adalah para bidadari yang mempesona, yang membuat hati kita selalu gembira. Artinya surga ini pilihan dewe kan itu ya. Ini keindahan surga, pilih sendiri. Jadi orang-orang yang berhasil menahan amarah padahal dia bisa marah, itu oleh Allah diberi penghargaan yang sangat tinggi. Sangat tinggi.
Opo sih kan itu ya, opo sih gitu kok bisa begitu. Ya, ketika dia bisa menahan amarah padahal dia bisa marah, itu kan dia melakukan kebaikan yang sangat besar. Yang pertama ini, dia merasa bahwa ini adalah nafsu, yang mana setan yang akan mengambil keuntungan. Kalau nafsu ini aku luapkan, aku lampiaskan, aku keluarkan, itu yang keluar bukan aku tetapi setan. Nah, ketika itu kita berhasil menahan, berarti kita menghentikan langkah setan. Nah, itu kan kita berhasil menaklukkan, mengalahkan setan. Lu kan sudah top itu. Berhasil kan menaklukkan, mengalahkan setan, sudah top itu. Nah, ketika dia berhasil mengalahkan setan, berarti kan berhasil mengalahkan musuh Allah. Nah, kalau kita berhasil mengalahkan musuh Allah, maka layak dong kemudian kalau Allah yang kita bela ini memberi hadiah kepada kita. Nah, kan gitu. Yang kedua, kenapa begitu besar keutamaan, begitu tinggi fadilahnya orang yang berhasil menahan amarah itu? Dia berhasil mencegah datangnya kezoliman, mendatangkan datangnya kefasikan, datangnya kehancuran karena akibat dari terlampiaskannya nafsu amarah itu. Karena sifat dari nafsu amarah itu tidak ada batas. Tidak ada, kalau bilang puas, apa batasnya puas itu? Kan tidak bisa didefinisikan secara jelas. Pokoknya lego itu apa? Ya lego gaya awakmu, lah sing mbok antem iki terus ya apa? Iya. Kan gitu. Nggak tahu apa-apa jadi. Nah, Iya. oleh banget misalnya gitu ya. Iya. Akhirnya kan semua orang sak ruangan dimarahi semua, padahal yang melakukan kesalahan satu orang. Iya. Akhirnya kan jadi rasa-rasan juga tuh itu. Iya. Wis anjene wong mandem wis lawan. Iya. Kan menjadi rusak semua itu. Sehingga apa istilahnya tadi itu, kezolimannya, kerusakannya bisa tercegah, tidak terjadi. Nama kita juga menjadi terhormat itu. Karena kalau udah orang marah itu kan ya apa yang keluar dari mulut kita ini kan sudah wis sembuh barang metu kabeh kan Mbak Ayu. Iya. Sehingga lupa siapa diri kita, apakah kita ini orang terhormat, orang berpendidikan dan sebagainya. Bahkan orang beragama pun kita lupa. Iya. Nah, maka dari itu ada sebuah kisah yang luar biasa Mbak Ayu, ketika suatu saat Sayyidina Ali bin Abi Thalib di dalam sebuah peperangan, orang tahu kalau Sayyidina Ali itu orangnya sabar ya, orangnya sabar. Maka ketika musuhnya ini sudah terpepet, ujung pedangnya Sayyidina Ali sudah ada di tenggorokan musuhnya ini, tinggal satu sentuhan saja orang ini akan tumbang. Orang ini pinter. Sayyidina Ali ini orang yang pasti menahan marah. Maka diludahi Sayyidina Ali itu. Di dalam peperangan loh Mbak ini ya. Sayyidina Ali diludahi sama orang itu. Ini tahu kelemahannya kan. Maka begitu Sayyidina Ali diludahi, Sayyidina Ali marah ini. Begitu marah, Sayyidina Ali apakah terus kemudian orang ini ditunjuk gitu? Enggak. Ternyata tidak. Ya Allah. Sayyidina Ali memanggil sahabat yang lain. Lanjutkan, gitu kan. Istilah saya itu bahasa saya. Lanjutkan, gitu kan. Maka terus kemudian ganti berduel dengan sahabat yang lain itu. Begitu perang usai, sahabat itu bertanya, apa yang terjadi tadi? Kok sampai kamu mengurungkan duelmu dengan orang itu? Bahkan memanggil aku. Maka Sayyidina Ali mengatakan pada sahabat tersebut, ketahuilah, aku tadi diludahi sama dia. Dan aku marah sama dia. Dan kalau aku bunuh dia, aku khawatir. Aku membunuh dia bukan karena Allah, tapi karena meluapkan kemarahanku. Dan aku menjadi seorang pembunuh, dan aku tidak ingin menjadi pembunuh. Sampai segitu Mbak. Coba ini dalam perang loh ya, di tengah-tengah perang ya. Di tengah perang yang berkecamuk, kemudian Sayyidina Ali bisa menahan dirinya, menguasai dirinya, bahwa apa yang dilakukannya ini bukan untuk melampiaskan amarah, tapi untuk berjuang di jalan Allah. Maka beliau tidak ingin sedikit pun langkahnya itu dicemari, dibelokkan, dirusak oleh nafsu amarah. Nah, ini luar biasa.
tentu level kita belum setinggi itu lah ya. Coba kita bayangkan Mbak ya, di tengah perang kayak gitu. Perang itu bilang cuma hidup dan mati kan ya. Kalau enggak hidup ya mati, kalau enggak membunuh ya dibunuh kan itu. Tetapi Sayyidina Ali bisa berbuat sangat luar biasa. Maka dari itu pantaslah kalau memang orang-orang yang berhasil menahan marah, dan Sayyidina Ali kan juga sebenarnya pantas kan, kalau dia membunuh kan juga pantas itu kan. Tetapi sekali lagi Rasulullah telah memberi pelajaran kepada kita semuanya, memberikan tuntunan bimbingan kepada kita semuanya, bahwa nafsu amarah itu atau kemarahan itu tidak boleh dilampiaskan, harus ditahan. Maka harus dilatih kan ini Mbak Ayu ya. Nah ini gimana caranya Ustaz? Masih ada waktunya ini. Marah itu kan bagian dari kekecewaan ya Ustadz Bim ya. Salah satunya ada yang memicu karena kecewa begitu. Kalau harus ditahan kemudian dilatih itu, wah ini gimana Ustadz Bim? Memang ada kemarahan muncul karena kecewa. Yang kedua karena merasa direndahkan. Yang ketiga bisa jadi karena kesombongannya, ketinggi hatiannya. Yang paling parah itu karena kerasnya hati. Nah, kalau sudah kerasnya hati ini, waduh Mbak, wis gak wani ngomong aku wis. Pol berarti kan pol. Baca ta'awud aja Ustaz. Oh, gak cukup ini. Ya Ustaz. Ya, kalau yang pertama karena tersinggung, karena kehormatannya merasa direndahkan, baca ta'awud, mungkin bisa. Nah, latihannya kan sederhana sebetulnya. Yang pertama tentu kita memperbanyak puasa. Puasa itu akan sangat melatih kita dalam banyak hal, dalam banyak aspek menahan nafsu kita. Termasuk salah satu diantaranya adalah marah. Marah itu akan mudah kita taklukkan kalau kita rajin berpuasa sunnah. Puasa-puasa sunnah yang diajarkan oleh Nabi ini sungguh sangat bermanfaat bagi kita untuk dapat mengendalikan seluruh hawa nafsu kita, termasuk diantaranya adalah marah. Kalau kita rajin puasa sunnah, ini mumpung bulan apa ini? Itu banyak sekali kan, bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Muharram, bulan Syawal, banyak sekali bulan-bulan yang Rasulullah menganjurkan kita untuk memperbanyak puasa. Puasa Senin dan Kamis, puasa tengah bulan atau puasa mutih itu semuanya adalah latihan-latihan yang sangat penting bagi kita, bagaimana kita bisa menahan nafsu-nafsu kita, termasuk nafsu marah itu sendiri. Kalau kemudian ini sudah berhasil kita lakukan, maka yang kedua, kalau kita marah dalam keadaan berdiri, duduk. Mengubah posisi berarti kan ubah saja posisi. Itu akan memberi jeda dan kemudian ambekan itu itu Mbak ya. Itu keluar sedikit atau berkurang. Kemudian kalau masih belum bisa ya kemudian ambil air wudhu. Berarti mendinginkan suasana kan itu ya. Waduh, gak legotat nih, gak tak ton. Lah iku masalahnya. Ojo golek lego, sekali lagi jangan mencari lega, karena kelegaan, kepuasan itu tidak ada batasnya. Dan kita tidak bisa tahu di mana, kapan dan seperti apa batasnya. Kalau kemudian sudah berwudu, yakin saya, mesti akan turun drastis itu. Sehingga kalaupun kita ingin meneruskan penyelesaian terhadap masalah yang kita hadapi tadi itu, tentu akan muncul dengan penuh keyakinan kita ya, tentu akan muncul pikiran-pikiran baru atau kemudian insting-insting yang tidak pernah kita duga muncul demi untuk mengarah terhadap penyelesaian masalah yang sedang kita hadapi. Lebih dari legowo lagi ya Ustaz. Lebih dari legowo kalau begitu kan. Karena secara psikologis kita sehat, secara sosial kita sehat, dan yang lebih hebat lagi secara spiritual kita juga kan menjadi beruntung kan. Kenapa? Janjinya Rasulullah kan jelas. Allah memberi janji, barang siapa yang berhasil menahan marah padahal dia mampu ya marah, wis pilih nih surga sing kaya apa sing mbok jaluk kan itu. Ini adalah sebuah pahala yang besar yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya untuk kita.
Maka kawan-kawan semuanya yang sedang melintas, sedang melaju, atau mungkin yang di rumah mau berangkat kepinginnya ini, ternyata yang diperoleh ini, kan itu ya Mbak Ayu ya. Nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kepingin jalan itu ya lancar-lancar saja, ternyata ada yang memotong dan kemudian memicu emosi kita, maka tahanlah dengan membaca ta'awud ya, mengubah posisi, dan kemudian kalau di jalan berwudu kan tidak mungkin, maka dari itu saya ingatkan sebelum berangkat berwudu dulu kan. Berwudu dulu sebelum berangkat, mari kita berwudu. Maka di dalam perjalanan nanti kalau ada gangguan-gangguan, maka insya Allah dengan izin kekuatan dari Allah, maka akan bisa kita kendalikan. Masya Allah, terima kasih Ustadz Mim. Sama-sama Mbak Ayu. Insya Allah ya kita melatihnya itu dengan cara memperbanyak puasa sunnah, kemudian tadi sering berwudu juga ya Ustadz ya. Iya benar. Ketika sudah mau emosi, duduk, masih emosi lagi wudu. Insya Allah pahalanya menahan marah. Tidak hanya melampiaskan kekecewaan segala macam ya, itu tadi sudah dijanjikan banyak pahala-pahala atau hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kawan, dan demikian juga Dialog Fajar pagi hari ini. Saya Fitriana Ayu dan juga Ustadz Mim Saiful Hadi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.